Oke, shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kembali bersama saya, Pastor Gary Tengker, dalam program katekisasi online. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami datang malam hari ini ya Tuhan, yaitu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tahu bahwa hamba-Mu ini terbatas, tapi biarlah kuasa-Mu yang berlaku atas kami, sehingga apapun yang kami terima benar-benar berasal dari sorga. Tuhan, urapi setiap para pembelajar sehingga kami tunduk di bawah otoritas firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa kembali lagi berkumpul malam hari ini. Saudara, sekarang ini ada isu yang beredar yang cukup mengkhawatirkan. Bahkan beredar di Facebook, beredar di mana-mana, dan hal ini agak sedikit mengkhawatirkan. Kenapa? Beberapa orang sekarang ini ya mulai menghubungkan antara vaksin corona dengan chip 666. Dan uniknya bukan hanya di Indonesia saja, saudara, tetapi juga di luar negeri isu ini berkembang. Ya, sampai-sampai dikatakan bahwa jangan terima vaksin corona, karena vaksin corona nanti begitu disuntik akan ada sekaligus dimasukkan juga chip. Bahkan sampai beredar potongan kalimat dari mantan Menteri Kesehatan, ya, Dr. Siti Fadila Supari, yang dikatakan bahwa vaksin Bill Gates jangan digunakan di Indonesia. Nah, isu ini kemudian, perkataan ini kemudian mulai diselewengkan. Ada yang bilang katanya vaksinnya Bill Gates itu mengandung chip 666. Ya, hati-hati. Sampai-sampai ada yang bilang Bill Gates adalah si antikristus. Nah, isu ini berkembang lebar. Nah, saya tidak langsung jawab, Bapak Ibu. Kita harus mulai pelan-pelan. Apa kata Alkitab? Apakah betul vaksin corona ini adalah alatnya antikristus? Apakah betul vaksin coronanya Bill Gates itu, apakah si Bill Gates itu si antikristus? Ya. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu. Tentu saja masalah chip 666, masalah vaksin corona selalu dihubungkan dengan ayat ini, Wahyu pasal 13 ayatnya yang ke-13. Oke, saudara sudah di situ? Ya, Wahyu pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-13. Dikatakan, dan ia mengadakan tanda-tanda. Siapa yang dimaksud dengan ia di sini, Bapak Ibu? Yang dimaksud dengan ia adalah dan juga ya binatang itu gitu ya. Wahyu pasal 13 ayat 13. Saudara sudah di situ ya. Dan dikatakan begini. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Jadi saudara, iblis itu saudara berbeda dengan antikristus. Pribadinya berbeda, nangkep ya. Antikristus itu manusia. Dan antikristus itu adalah alat iblis untuk menyesatkan banyak orang. Dikatakan ia, ya, si antikristus itu menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di mana? Di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia, coba lihat, menyebabkan, nah ini nih sebetulnya yang ayat yang seringkali menjadi kontroversi, menjadi banyak perdebatan. Ayatnya yang ke-16 dari Wahyu pasal 13. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, saudara, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba,
diberi tanda. Di mana? Tangan kanan atau daki. Ya, tentu saja Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar serial YouTube saya yang lain bahwa saya bahas apa yang dimaksud dengan tanda di tangan kanan dan di dahi. Oke. Nah, tapi saya tidak mau fokus di masalah itu. Ayat 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang pakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan atau bilangan namanya. Ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Oke, saya nggak bahas 666-nya dulu. Saya mau bahas khusus spesifik di ayat 16. Dan ia, si antikristus dan para pengikutnya itu menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya. Ya. Diberi tanda pada tangan kanannya ini, kemudian beberapa orang sekarang ini menafsirkannya dengan chip yang ditanam melalui vaksin corona. Oke. Nah, itu ya saudara ya. Jadi sekarang isunya beredar bahwa vaksin corona itu mengandung chip. Tapi lihat ayat 16. Ya, mereka bilang begini, lihat semua orang. Nanti semua orang seluruh dunia harus divaksin. Ya. Berarti ini penggenapan Wahyu pasal 13 ayat 16. Pertanyaannya apakah demikian gitu kan? Untuk mengetahui daripada Wahyu pasal yang ke-13 ini, kita harus tahu dulu peta zaman yang ada di dalam Alkitab, khususnya kitab Wahyu. Saudara perhatikan baik-baik. Saudara, bahwa kalau kita membaca kitab Wahyu, kita harus tahu bahwa kitab Wahyu itu ditulis secara kronologis. Apa yang dimaksud kronologis? Maksudnya begini. Kejadian ini berurutan. Nangkep ya? Dimulai dengan Wahyu 1, 2, 3. Cuma Wahyu 1, 2, 3 sampai dengan 5, kita agak sulit untuk melihat kejadian-kejadiannya. Saya lebih suka memulainya dari Wahyu pasal 6. Lihat ya. Jadi Wahyu pasal 6, pasal 7, pasal 8, itu sebuah kejadian. Baru diikuti sama Wahyu pasal 9. Artinya begini. Tidak mungkin Wahyu pasal 9 itu terjadi kalau Wahyu pasal 6 itu belum terjadi. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Nangkep ya? Karena ini cara penulisan dari kitab Wahyu itu sifatnya kronologis. Dalam kitab Wahyu itu ada alurnya. Nggak bisa kita ujuk-ujuk langsung lompat ke ayat-ayat yang menghebohkan, padahal ayat tersebut lepas dari konteksnya. Nah, sekarang kita lihat masing-masing. Ini peta zaman yang ada dalam kitab Wahyu. Tentu saja masing-masing pasal ini ada tafsirannya. Tapi sekali lagi saya tidak membahas tafsiran di sini. Ya, saya membahas benar-benar berdasarkan kronologis. Saudara, Wahyu pasal yang ke-6 sampai Wahyu pasal 8 yang sering kali saya bilang inilah titik awal akhir zaman, yaitu ketika 7 materai dibuka. Ini titik awalnya. Ya. Gulungan kitab itu dimeteraikan. Itu Wahyu pasal 6, pasal 7, sampai dengan pasal 8. Materai pertama dibuka, 2 dibuka, 3 dibuka, 4 dibuka, materai 5, materai 6, materai 7. Lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 dibuka. Selesai. Materai 7 dibuka. Ketika materai 7 dibuka, isinya apa? Isinya 7 sangkakala. Oke, nangkep ya. Jadi materai dulu dibuka, setelah materai dibuka, baru akan ada peniupan 7 sangkakala. Dan masing-masing itu Bapak Ibu, materai 1, 2, 3, 4, 5, itu ada kejadian-kejadian yang akan kita bahas abis ini. Oke. Nah, materai ke-7 dibuka, muncullah 7 malaikat dengan 7 sangkakala. Di Wahyu pasal 8 sampai 9, sangkakala pertama ditiup. 2 tiup, 3, 4, 5, 6. Sampai dengan Wahyu pasal 9, itu sangkakala ke-6 ditiup. Oke.
Stop sampai di sangkakala ke-6. Sangkakala ketujuhnya belum, saudara, belum. Wahyu pasal 10 ada kitab terbuka. Wahyu pasal 11, saudara, itu ada 2 saksi Allah. Elia, dan tentu saja sampai saat ini saya masih percaya Elia dan Musa yang akan turun jadi 2 saksi Allah. Ya, ada yang bilang Elia dan Henok. Tapi siapapun itu, yang pasti Elia akan ada lagi nanti. Nangkep ya? Jadi Wahyu pasal 11, Elia akan ada. Elia itu nanti akan ada. Oke? Wahyu pasal 11, kemudian sangkakala ke-7 ditiup. Wahyu 12 itu ada perempuan dan naga. Wahyu 12 naga itu dikalahkan. Naga itu iblis dikalahkan. Wahyu 13, lihat ya. Ini yang kita bahas. Wahyu 13 itu ada binatang dan naga, dan ada pemeteraian di dahi dan tangan kanan dengan apa? Dengan tanda 666. Jadi, saudara boleh lihat ya nanti seluruhnya itu. Wahyu pasal 14 tentang pemberitahuan tentang penghakiman, Wahyu 15 7 malaikat dan 7 cawan murka Allah, 16 itu 7 malapetaka, Wahyu 17 sampai 19 penghakiman atas Babel, Wahyu 20 itu kerajaan 1000 tahun, iblis dihukum, Wahyu 21 langit bumi yang baru, Wahyu 22 perhatikan baik-baik, Wahyu 22 kedatangan Yesus yang kedua. Ya. Tapi ingat, kedatangan Yesus yang kedua ini beda dengan pengangkatan. Bapak Ibu ya. Beda dengan pengangkatan. Pengangkatan itu Yesus datang ya, tapi Yesus tidak injak bumi, Bapak Ibu, tidak menginjak bumi. Kenapa? Karena Yesus menjemput kita di awan-awan, lalu orang benar, orang percaya mengalami pengangkatan. Jadi peristiwa pengangkatan Yesus datang untuk menjemput kita di awan-awan itu berbeda dengan kedatangan Yesus yang kedua. Beda ya Bapak Ibu ya. Saya mau fokus di Wahyu pasal yang ke-13. Saudara perhatikan baik-baik Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13 inilah antikris akan memasang tanda 666 di dahi dan di tangan kanan. Kita benar-benar berdasarkan kronologis. Artinya, tidak akan ada pemasangan tanda di tangan kanan dan tanda di dahi, ya Bapak Ibu, tanpa didahului peristiwa di Wahyu 6 sampai dengan 12. Nangkep? Oke, saya ulang. Ya. Jadi harus terjadi dulu nih Wahyu pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini harus terjadi dulu. Baru nanti Wahyu pasal 13 pemasangan tanda 66 di tangan kanan dan di dahi. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaannya. Sekarang isu yang berkembang bahwa akan ada banyak orang yang dipasang chip di tangan. Penggenapan Wahyu pasal 13. Ini kan isu yang berkembang. Nah, sekarang saya coba kita runut lagi Bapak Ibu. Kalau seandainya kita percaya bahwa pemasangan tanda 666 itu sebentar lagi, itu artinya tanda-tanda di Wahyu pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 harus sudah terjadi dulu. Nangkep ya? Harus sudah terjadi. Karena tidak mungkin pemasangan tanda di tangan dan di dahi itu terjadi kalau Wahyu pasal 6 sampai 12 belum terjadi. Kita tidak bisa langsung lompat kronologis. Nggak mungkin Bapak Ibu. Sama kayak proses kelahiran bayi. Bayi itu pertama dikandung, kemudian lahir, disusui, habis itu belajar merangkak, berjalan, baru berlari. Nggak bisa Bapak Ibu, tiba-tiba bayinya itu langsung belajar merangkak, belajar berjalan, kalau belum pernah dilahirkan. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Ini kronologis loh. Jadi tidak mungkin Wahyu pasal 13 ini terjadi kalau Wahyu pasal 6 sampai 12 belum terjadi. Nangkap ya? Sekarang kita cek satu persatu. Ini ayatnya ini kita akan membaca banyak sekali. Wahyu pasal 6 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih.
Materai pertama dibuka, perhatikan Bapak Ibu, ada kuda warna putih. Oke. Nah, kuda warna putih ini ada banyak tafsiran. Ya, sekali lagi saya tidak mau bahas tafsirannya apa, tapi itu ada kuda warna putih. Kita lanjut pasal 6 ayat yang ketiga. Materai kedua dibuka, ada kuda warna merah. Dikatakan kuda warna merah itu mengambil damai sejahtera. Lalu ada kuda ketiga. Kuda ketiga dibuka itu akan ada krisis dan kelaparan. Mau bicara mengenai kuda 1, kuda 2, kuda 3, tanda-tandanya masih umum. Masih umum. Kuda keempat, katanya nanti ada kuda kuning hijau. Kalau dalam bahasa Yunaninya, kloros. Dia akan berkuasa atas seperempat bumi, membunuh dengan pedang, dan lain-lain. Saya kembali lagi ke ayatnya. Oke. Nah, itu pun tanda-tandanya, saudara, ya tanda-tandanya masih terlalu umum. Nah, sekarang kita lihat materai yang kelima dibuka apa. Begitu materai yang kelima dibuka, saudara, Yohanes melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa ya mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Jadi ketika materai 5 dibuka, itu para martir bersuara. Martir itu berseru, teriak dengan suara nyaring. Dia bilang gini, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi engkau tidak menghakimi dan tidak membalas darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Tuhan, kok Tuhan diem? Kita ini sudah berkorban demi Tuhan. Ya, kapan Tuhan mau balas mereka? Itu materai kelima tuh, pas dibuka ada suara para martir. Ayat 11, perhatikan. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus apa? Beristirahat sedikit waktu lagi, sebentar. Hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan mereka yang dibunuh. Ya, jadi di akhir zaman akan ada banyak martir. Karena Tuhan bilang, sabar. Nanti kalau sudah genap apa? Jumlah martirnya. Berarti nanti di akhir zaman ada banyak martir. Ada banyak orang yang mati karena firman Allah, kan begitu? Oke. Itu materai yang kelima. Lanjut. Ayat 12 dari Wahyu pasal 6. Maka aku melihat, kata Yohanes, ketika anak domba itu, Yesus, membuka materai yang keenam, sesungguhnya, ini dia. Ini tanda yang paling nyata, paling kelihatan. Dan saya mau tanya sama Bapak Ibu sudah pernah mengalami ini belum? Wahyu pasal 6 ayat 12. Ini bukan tafsiran Bapak Ibu. Ini benar-benar terjadi, ya. Bukan dalam bentuk ilustrasi, karena Yohanes ketika dapat penglihatan itu benar-benar seperti dia seperti nonton film, benar-benar dikasih lihat. Materai ke-6 dibuka. Sesungguhnya, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Oke, gempa bumi yang dahsyat, saudara pasti udah pernah ngalamin ya. Ya, oke, ya. Tsunami di Aceh itu juga masuklah dalam gempa bumi yang dahsyat. Oke, anggap saja gempa bumi yang dahsyat sudah terjadi. Tapi kita lihat kalimat selanjutnya. Dan matahari menjadi hitam. Beberapa orang bilang, oh itu gerhana matahari, gerhana bulan. Bapak Ibu beda loh. Ini matahari benar-benar jadi hitam. Kenapa? Bagaikan karung rambut. Itu bukan gerhana. Dan lihat kalimat berikutnya. Bulan jadi merah, seluruhnya bagai darah. Jadi saudara, ini bukan ngomong gerhana, ini benar-benar bulan jadi merah. Dan sorry Bapak Ibu, saya sampai sekarang belum pernah dengar berita itu, dan belum pernah terjadi. Ya. Bisa terjadi malam ini nggak? Bisa saja. Bisa saja. Ayat 13, ini masih materai yang ke-6. Bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Oke, saudara mungkin belum pernah lihat pohon ara, pernah lihat pohon jambu air. Kalau ketiup angin, itu saudara jambunya jatuh banyak, itu sampai kalau dia jatuh, Bapak Ibu, itu jambunya pecah di di tanah, banyak kan, banyak sekali. Ketika materai ke-6 dibuka, itulah keadaan bumi, dia akan tertimpa meteor yang sangat banyak, sangat banyak. Dan jujur itu belum pernah terjadi. Ya.
belum pernah terjadi. Ayat 14. Maka menyusutlah langit bagaikan kulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau dari tempatnya. Gunung-gunung sama pulau-pulau pindah. Ya, saudara ya. Nah, itu ketika materai yang ke-6 dibuka. Saudara boleh baca nanti sampai dengan ayat yang ke-17. Jadi kalau saudara belum pernah lihat kejadian itu, maka kita pastikan bahwa materai ke-6 belum dibuka. Kan begitu? Kecuali saudara, saya sudah cek semua data, semua histori kejadian di bumi, belum pernah ada hujan meteor yang sangat besar, sangat banyak, sehingga menghancurkan bumi. Belum. Beberapa orang bilang, pernah apa kejadian waktu zaman dinosaurus? Tunggu dulu Bapak Ibu. Yang jadi masalah, Wahyu pasal 6 ini tulis sama Yohanes di tahun 100. Jadi dia nggak bahas yang dulu-dulu nih. Ya. Jadi pernah nggak saudara lihat dari tahun 100, yang jelas aja dari tahun 100 sampai dengan tahun 2010 ini, ada meteor yang jatuh ke bumi dengan sangat banyak. Pernah nggak saudara lihat matahari jadi hitam? Bukan gerhana loh, bukan gerhana. Mataharinya jadi hitam. Dan bulan jadi merah. Oke. Artinya kalau Wahyu pasal 6 ini belum terjadi, maka tidak mungkin Wahyu pasal 7 terjadi, kan begitu. Oke, kita lihat lagi pelan-pelan untuk kembali membuktikan. Lompat dulu ke Wahyu pasal 8. Ingat ya. Tadi materai 1 sudah, 2 sudah, 3, 4, 5, 6 sudah. Materai ke-7 dibuka, keluar 7 malaikat dengan 7 sangkakala. Lihat, pasal 8 ayat 6. Pasal 8 ayat 6 dikatakan begini. Dan ke-7 malaikat yang memegang ke-7 sangkakala bersiap-siap untuk tiup sangkakala. Saudara tahu ya, sangkakala itu ketika ditiupkan ada beberapa tanda, tapi tanda yang paling umum ketika sangkakala ditiup itu adalah tanda perang. Lalu malaikat pertama, dia tiup sangkakala pertama, terjadi apa? Hujan es dan api campur darah, semuanya itu dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi, sepertiga dari pohon, hangus seluruh rambutan hijau. Jadi saudara, Wahyu pasal 8 ketika malaikat pertama tiup sangkakala, yang terjadi ini nih. Ya, hujan es dan hujan api. Beberapa orang coba tafsirkan, oh ini seperti nuklir yang nanti akan jatuh. Enggak Bapak Ibu, ini kalimatnya benar-benar hujan es, hujan api campur darah. Campur darah. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Bukan ilustrasi ini. Nah itu ketika malaikat pertama tiup sangkakala. Sudah terjadi belum ini? Sudah pernah lihat belum? Saya, sepengetahuan saya sudah studi, kejadian ini belum pernah terjadi. Tapi studi saya, kalau saudara punya studi yang berbeda, boleh diinformasikan. Siapa tahu memang ada pernah tercatat dalam sejarah bahwa ada hujan es, hujan api ya Bapak Ibu ya, hujan api. Jangan saudara tafsirkan, oh hujan api seperti waktu zaman perang, panah, pakai api, terus ditembak. Ya, Yohanes itu tidak bodoh. Dia bisa membedakan mana hujan api, mana panah api. Gitu ya. Nah, artinya Wahyu pasal 8 pun itu belum terjadi. Ya, Wahyu pasal 8 malaikat yang kedua dia tiup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar. Nah, kalau kalimat seperti berarti bukan gunung gitu kan. Menyala-nyala oleh api. Beberapa orang menafsirkan ini nuklir, bom nuklir. Saya bilang ya sudahlah, oke saja, itu kan tafsiran. Ya, kenapa? Karena dikatakan ini seperti gunung besar. Kalau Bapak Ibu tanya ke saya tahu nggak? Saya pun ketika menjawab pasti juga tafsiran. Kenapa? Karena Yohanes pun tidak menjelaskan. Dia bilang cuma seperti gunung. Ya. Dan sepertiga dari laut jadi darah. Saudara baca nanti gitu kan. Sepertiga dari laut jadi darah. Ini kejadian ini benar-benar mencekam. Saya lompat dulu ke Wahyu pasal 11. Saudara kalau mau nanti bacalah Wahyu pasal 8, 9, 10. Nah, di pasal 11 itu saudara, ya kan tadi sudah tuh. Malaikat pertama tiup sangkakala 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah, 6 sudah. Sebelum malaikat ke-7 tiup sangkakala, itu ada kejadian di Wahyu pasal 11.
Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci. Ukur. Artinya apa? Ini bait suci, saya percaya sekali, saya percaya. Ini bukan bait suci dalam bentuk ilustrasi. Saya percaya bahwa nanti benar-benar akan ada bait suci. Kenapa? Dikatakan ukur, berarti ada bentuk bangunannya. Dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak kota suci itu 42 bulan lamanya. Ayat 3 dari Wahyu pasal 11. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung. 1260 hari lamanya mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Di Wahyu pasal 11 ada 2 saksi Allah. Yang pertama Elia, yang kedua, ini masih beberapa tafsiran nih. Yang kedua ada yang bilang Musa, ada yang bilang Henok. Oke, sekali lagi saya tidak mau masuk dalam tafsiran. Anggap saja Musa, anggap. Jadi nanti di Wahyu pasal 11, saudara, di akhir zaman, itu Elia dan Musa akan turun ke bumi. Akan turun. Saudara nanti bacalah ayat-ayat berikutnya. Ya, tapi mereka mati, begitu mereka mati, mereka bangkit, naik lagi mereka, diangkat di depan banyak orang. Tapi sederhananya Wahyu pasal 11 ini, Elia dan anggap saja Musa, itu akan ada. Pertanyaannya, sudah ada belum Elia dan Musa turun? Belum ya? Jadi kita sudah belajar Bapak Ibu sampai Wahyu pasal 11 pun ini belum terjadi belum tergenapi. Pertanyaannya, kalau Wahyu pasal 6 belum tergenapi, Wahyu pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12 belum tergenapi, lalu kenapa kita heboh Wahyu pasal 13? Apa tujuannya? Ya saudara, apa tujuannya kita buat heboh di sini? Sedangkan yang ini belum tergenapi. Yang kedua, saudara, oke lah, saya yakin beberapa juga punya niat yang baik. Niatnya itu kan mengingatkan supaya orang hidup benar, hidup kudus. Tapi saudara, kalau sampai menunjuk orang, sampai-sampai ada yang buat postingan bahwa Bill Gates itu antikris, saudara, saya sering katakan, kalau mulut kita belum bisa jadi berkat, minimal jangan jadi batu sandungan. Saudara menebarkan hal-hal seperti itu. Ya. Seandainya, saudara, ini seandainya, kita berandai-andai saja lah. Seandainya ternyata Bill Gates bukan antikris, kata-kata kita itu akan dipertanggungjawabkan di sorga. Nangkep ya Bapak Ibu? Mulutmu sering mengeluarkan firman Tuhan, tapi dari mulut yang sama engkau menyebarkan hoax. Nangkep Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi secara kronologis saja kita tidak bisa ya melompat dalam alur. Karena Wahyu pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang tanda-tandanya secara jelas, secara gamblang ditulis di Wahyu itu. Ya. Bulan jadi merah. Bukan seperti warna merah. Enggak, Saudara, benar-benar jadi merah. Dikatakan tadi apa? Ya, salah satunya yang paling gampang bahwa nanti Musa dan Eli akan datang ke bumi. Itu harus terjadi dulu sebelum nanti ada tanda di tangan kanan dan tanda di dahi. Nah, ke Bapak Ibu. Nah, saya sebetulnya tidak ada niat untuk menghakimi rekan-rekan yang menyebarkan berita itu. Ya, Saudara, karena memang itu urusannya dengan Tuhan. Tapi di sini saya hanya mau mengajak Bapak Ibu ya, supaya kita kembali benar-benar belajar Alkitab. Jangan mudah termakan isu yang sebenarnya memang menggunakan ayat Alkitab tetapi tidak Alkitabiah. Sebelum saudara kirim kemana-mana ya tentang antikris, tentang akhir zaman, coba disaring dulu. Jangan gampang klik share. Begitu ya Bapak Ibu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mengajak kita untuk merefleksikan diri.
tentang menghadapi isu-isu yang kelihatannya alkitabiah. Memang dia menggunakan ayat Alkitab, memang. Tetapi sebetulnya tidak alkitabiah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Maka doaku ya Tuhan, setiap nama para pembelajar yang malam hari ini hadir, dijaga Tuhan sempurna. Sampai akhirnya kami akan tetap berjuang dan kami tetap komitmen bahwa Yesus tidak pernah akan tergantikan. Maka Tuhan lihat setiap anak-anak-Mu yang malam ini, detik ini berdoa. Maka doaku ya Tuhan, dijaga sempurna, dijauhkan dari kuasa maut dalam nama Tuhan Yesus. Satu saat nanti kami bersama keluarga kumpul di sorga kelak. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom.